abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta jemaah, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku generasi muda, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antaranya diberikan kemudahan-kemudahan untuk beribadah, sehingga sampai saat ini kita masih istiqomah melaksanakan perintah Allah, dan termasuk di antaranya adalah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan itu bukan perkara yang ringan, tapi Allah beri kita hidayah dan petunjuk sehingga kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah pertemuan terakhir kita di bulan Sya'ban, dan hanya menghitung hari kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang istimewa, sampai ucapannya pun berbeda ketika bulan-bulan yang lain datang atau hadir. Kita khusus untuk tamu yang agung ini, maka sambutannya dengan ucapan marhaban. Marhaban itu tidaklah diperuntukkan kecuali terhadap yang istimewa, walaupun artinya selamat datang. Tetapi rohaba itu dengan ha kecil, ya, dia ada berbeda tuh Bapak Ibu. Kalau rohaba dengan ha besar artinya keras. Kalau dengan ha kecil itu maknanya adalah luas, lapang, melebar. Artinya marhaban yang ditunggu-tunggu kedatangannya, membawa kebaikan, dan ketika dia pergi meninggalkan kesedihan. Maka orang Arab mengatakan marhaban. Ketika kita datang ke tanah haram, orang Arab tidak mengatakan marhaban, tapi ahlan wa sahlan. Apa perbedaannya? Kalau ahlan wa sahlan, ya kedatangan itu biasa saja, seperti tamu biasa datang, silakan, cuma tidak lama-lama dong, gitu. Ada batas waktu. Kalau ada kita masuk ke rumah orang Arab, ahlan wa sahlan, jangan lama-lama nasinan, bilangnya kawan, kenapa datanglah, tapi capek pergi dari siko. Itu ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban itu jauh-jauh hari sudah ditunggu, karena dia membawa banyak kebaikan, banyak manfaat. Dan ketika dia pergi, meninggalkan kesedihan bagi tuan rumah. Kalau ada tamu soroban itu, orang Arab akan mengatakan marhaban. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sambutan orang Madinah itu bukan ahlan wa sahlan, tapi marhaban.
Marhaban ya Rasulullah. Nah, tentu sesuai dengan maknanya. Marhaban itu kedatangannya kita tunggu. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat turun ayat di tanggal 2 Sya'ban tahun kedua itu tentang perintah puasa, itu pada pagi harinya dalam riwayat disebutkan begitu, saat-saat Rasulullah berkumpul dengan sahabat, beliau merenung, lalu matanya berkaca-kaca, disebutkan begitu. Lalu beliau berdiri. Di hadapannya semuanya sahabat. Ya, sahabat ini terdiam semua. Saat melihat Nabi berdiri, semua terdiam dan penasaran apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Dan mereka siap menunggu. Maka terucaplah dari lisan Nabi itu, ya, hadis ini riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra beliau. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah. Apa ucapan Nabi? Atakum Ramadan. Telah datang kepada kita, kepada kamu sekalian, Ramadan. Syahrul Mubarak. Bulan ini bulan melimpahnya keberkahan. Faradallahu alaikum siyamah. Dan telah mewajibkan Allah kepada kalian berpuasa di dalamnya. Nah, saat Nabi menyampaikan itu Bapak dan Ibu, dengan penuh, satu sisi barangkali penuh beban karena puasa pertama, bukan di tahun-tahun berikutnya. Perintah pertama turun. Lalu karena ibadah ini berat, apalagi pelaksanaannya untuk menjadi kewajiban baru pertama di kala itu. Saat Nabi menyampaikan itu, telah datang kepada kalian Ramadan. Lalu Nabi beri motivasi supaya beban berat tadi dia tidak jadi berat, jadi ringan. Apa kalimat Nabi berikutnya? Ramadan itu syahrul mubarak. Bulan yang melimpah penuh dengan keberkahan. Kenapa Nabi menyebutkan begini? Karena ibadah kebare. Kita kalau mengecek Bapak Ibu sesuatu yang bare, itu kan dimulai terlebih dahulu motivasi. Karena bulan ini berbeda dari yang lain. Banyak bulan yang lain. Ada 12 bulan Allah itu. Tapi satu-satunya nama yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan istimewanya lagi, penyambutannya dengan kalimat marhaban. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat di kala itu, ini bulan adalah bulan yang penuh keberkahan. Dan kamu diwajibkan puasa atasnya. Yang menjadi beban itu di sini menjadi kewajiban. Kalau tidak wajib tidak masalah. Kalau menjadi kewajiban, mesti di saat itu Nabi menyampaikan, menyebutkan bahwa bulan ini bukan bulan biasa, tapi bulan yang penuh keberkahan. Dan motivasi apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat di kala itu?
tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan itu pintu-pintu surga dibukakan untukmu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, abwab itu terambil dari kata babun. Kalau babun berarti satu pintu. Kalau abwabun banyak pintu. Kata para ulama hadis menjelaskan tentang ini, banyak pintu di sini adalah semua amal soleh, semuanya apa saja di dalam Ramadan itu berpeluang mengantarkan seseorang itu ke surga. Makanya saat para sahabat mendengar ini, mereka tambah bersemangat. Kenapa mereka tambah bersemangat? Karena bisa jadi Bapak Ibu, masing-masing jamaah ini berbagai macam amalan mereka. Ada yang masing-masing mereka ini spesial amalannya. Ada sahabat itu dia kaya, berarti peluang surganya nanti di Ramadan lewat infak dan sedekah. Ada mungkin boleh jadi dia tidak kaya, hanya biasa saja, tapi sholat malamnya luar biasa. Nah, kayak gitu. Ada biasa saja sedekahnya, sholat malamnya biasa saja, tapi Al-Quran selalu khatam. Selalu khatam. Dan mereka mencoba mengumpulkan ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau sedikit pun mensia-siakan apa yang dikatakan dari lisan Nabi. Bapak Ibu, sama juga dengan kita hari ini. Kalau kita tak gembira dengan kedatangan Ramadan atau menjadi beban, otomatis nanti dalam Ramadan pun tidak begitu semangat dalam beribadah. Cobalah tidak percaya. Kenapa? Karena menganggap biasa saja. Tapi di saat sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, mereka mempersiapkan diri mereka dan memaksimalkan dari pintu-pintu mana nanti mereka akan masuk ke dalam surga. Bahkan tidak sedikit juga mereka memilih semua pintu, semua amal soleh mereka perbuat di saat Ramadan. Saat mendengarkan hadis ini. Nah, tentu bagi kita, kalaupun tak sesempurna para sahabat saat mendengar langsung dari Rasulullah, tapi setidaknya sudah kita maksimalkan baik secara fisik kita, harta kita, ataupun amaliyah kita, amal soleh kita. Misal, apa yang sudah kita persiapkan dari harta kita untuk 1 bulan penuh ketika Ramadan berjalan? Apakah kita sudah mempersiapkan hari pertama apa yang harus saya berikan? Infakkah, sedekahkah, atau setidak-tidaknya magiah pabukuan? Hari kedua kepada siapa? Hari ketiga, begitu seterusnya. Kenapa? Bisa jadi peluang surga kita di situ. Harta. Yang berikutnya atau tilawah Quran kita. Kalau di hari biasa mungkin sekedar membaca begitu saja, bisa jadi nanti ada target-target tertentu selama bulan suci Ramadan. Misal ini, kalau dilihat dari turunnya Al-Quran, dibaca dalam ayat Al-Quran Bapak Ibu, perintah turun Al-Quran itu di dalam Ramadan, coba baca. Syahru Ramadhanallazi unzila fihil Quran hudan linnas. Kenapa di situ petunjuk yang disebutkan? Kami turunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan, petunjuk.
Ini dipahami oleh sebagian ulama, Bapak Ibu, dianjurkan dalam Ramadan itu di samping membaca, mempelajari. Artinya memperbanyak taklim. Memperbanyak mempelajari Al-Quran. Kenapa? Kalau sekedar membaca, sulit Al-Quran itu jadi petunjuk. Karena harus dipelajari. Kalau membaca, Bapak Ibu, kita sendiri yang dapat pahala. Tapi bila mana kita mempelajarinya, lalu kita juga menyampaikan kepada yang lain, maka bertambah banyaklah nilai pahalanya. Dan ketika Allah menyebutkan Al-Quran turun dalam Ramadan, tidak diperintahkan membaca di situ, tapi disebut hudan linnas. Dia menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau ingin jadi petunjuk, Al-Quran itu dipelajari. Maka kita mempelajarinya. Mungkin bisa dengan tadarus. Bapak Ibu, kalau dulu awak saiswa tadarus ko baca Quran surang-surang kayak itu nak disimaan sama-sama atau ada gurunya. Makna tadarus itu bukan itu sesungguhnya. Yang sabananya gue. Itu yang kini ko tadarus namanya ko. Dibacakan ayat Quran, lalu dijelaskan apa maksudnya, lalu amalan apa yang bisa diambil dari ayat itu. Itu tadarus namanya. Kalau di awak dulu baca tadarus tuh. Kumpul kan? Gitu. Nah. Yang tadarus itu belajar Al-Quran, ya. Lalu setelah dibaca ayatnya, dijelaskan maknanya, lalu apa amalan yang ada di dalamnya. Itu yang makna tadarus. Nah, jadi kini kok tadarus namanya kok. Ya bahasa lain pengajian. Nah, ayat Al-Quran turun dalam bulan suci Ramadan itu adalah hudan linnas. Coba cek nanti dalam surat Al-Baqarah itu. Menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, Al-Quran bisa jadi petunjuk kalau dipelajari. Makanya orang yang selalu dan sering hadir dalam majlis taklim, Bapak Ibu, ilmunya bertambah, kualitas amalannya pun tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Itulah salah satu keuntungannya, ya, orang yang suka hadir dalam majelis ilmu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bisa dari lewat mempelajari Al-Quran, dan juga bisa dari yang lain. Apa misal? Memperbanyak ibadah, solat. Yang tidak biasa, solat sunat biasakan, dan bahkan ditambah. Nah, ini bagian dari abwab, pintu-pintu menuju surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Lalu kata Nabi di saat itu, pintu-pintu neraka itu ditutup. Ditutup dalam makna bahwa pintu neraka itu bukan ditutup habis, tapi dipersempit. Makanya orang melakukan dosa dalam bulan Ramadan itu kecil potensinya. Pareman orang kalau nyo puasa nyo hentikan aktivitas dosanya. Kalau nyo suku wek dosa. Apalagi ahli baca ruik misal kah. Cari si paruiknya. Kau tanya kawan, bandak cari udari kau. Dan puasa je. Anda hebatnya puasa tu. Kalau solat belum tahu, belum tentu mampu itu. Tapi kalau puasa sudah dipastikan. Nah, berarti peluang-peluang untuk melakukan maksiat itu amat kecil karena dibimbing oleh puasa.
Lalu wa tughallu fihi syayatin. Kata Nabi, syaitan-syaitan itu terbelenggu. Tapi bukan berarti tidak lapih Pak Bu. Jangan dibilang pula syaitan tidak ada gini doh. Ini takabek. Bukan takabek. Ya. Karena nafsu awak tu puasa. Ditahan. Nya yang membuat syaitan tu leluasa bahasa orangnya. Bebasnya mengajak awak membisikkan sesuatu yang buruk. Karena ada hawa nafsu. Hawa nafsu itulah pelaksananya. Syaitan inggoknya di situ. Kalau nyalah inggok di situ Bapak Ibu, makanya jangankan berbuat langsung, bisikan siku saja yuwaswi sufi sudurin nas, membisikkan sesuatu dalam sudur. Ya bisikan sajalah tu. Tapi di Ramadan kan awak menahan nafsu. Makanya orang yang benar puasanya itu bukan sekedar makan dan minum yang dia tahan atau nafsu syahwat. Mata dia tahan, pembicaraan dia tahan. Ya, bukan berarti tidak mengecek juga, tapi mengecek dan elok-elok. Ya, pendengaran dia tahan. Pekerjaan yang berbau dosa dia tidak lakukan. Bagaimana mungkin syaitan mau mengajak dan lain sebagainya? Tidak bisa. Itu ibaratnya tak kunci, terbelenggu bahasa Nabi. Lalu yang hebat lagi Bapak Ibu, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam Ramadan itu ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau ditahunkan kata para ilmuwan itu bisa mencapai 84 sampai 85 tahun. Bapak Ibu, kenapa banyak begitu motivasi Nabi? Ini menunjukkan bahwa supaya karajo barek itu menjadi ringan. Diberi motivasi. Dan motivasinya itu siapa orang yang mendapatkannya, kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurima. Siapa mendapat kebaikan di dalamnya maka terhormat dia, mulia dia, dan amat rugilah orang yang tidak mendapatkannya. Semenjak itu sahabat Bapak Ibu semua, bersemangatlah mereka dalam menunaikan ibadah Ramadan ini. Tentunya kita satu hadis saja kita dengar sudah termotivasi pula kita. Ba'aka capek Ramadan. Bukan seperti kata sebagian orang, laka puasa loh Pak. Itu mana bu itu? Kalau lah pakai onde-onde itu. Ya. Lah marasu ayo. Lah tabayang nih biasa makan lama gua pagi gua. Tahu sarapan. Nah, kini tidak leh. Biasa bisa maisok. Tidak leh. Lah tertahan ya. Jadi dek tertahan tadi dek dah ke puasa lu awak. Itu tidak kalimat bersemangat itu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka dari itu para ulama membagi berdasarkan hadis Nabi, Ramadan itu mereka bagi dua. Bagaimana cara mereka membaginya? Ada namanya qiyam, ada namanya ibadah siam. Ada ibadah qiyam, ada ibadah siam. Dua-duanya berdasarkan hadis. Ibadah qiyam, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh muhasabah diri, ya, maka sudah dipastikan dosa-dosanya diampuni. Qiyam malam berarti. Siam
soma. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang di siang harinya, kalau tadi malam, kalau sekarang siang, puasa kan siang itu tuh. Maka siapa orang yang menahan atau berpuasa di siang harinya, dipastikan dosa-dosanya diampuni. Ada waktu 24 jam Allah sediakan pengampunan dosa. Itu hanya ada di Ramadan. Qiyam mendirikan Ramadan. Maka kita mulai dari sini Bapak Ibu. Apa itu qiyam? Memperbanyak berdiri dalam malam Ramadan. Anan memperbanyak berdiri malam itu, menunaikan ibadah solat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini banyak muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya tiap tahun kejadiannya. Ma yang sabananya solat malam Nabi itu cocok tuh. Nan kece orang yang 23, kami yang batu. Dan sabaleh itu ndak tuh. Dan bahkan ndak sedikit pula mengatakan rakaat solat malam itu terkait pula dengan organisasi. Bara solat tarawih sinan sabaleh Muhammadiyah tuh. Apa pula kaitannya dengan organisasi? Tidak ada. Saya ingin menyampaikan ini Bapak Ibu. Solat malam Nabi itu tanpa batas. Awalnya. Siapa saksinya? Saya sebutkan ada 5 saksi. Yang bertemu Nabi, dia pernah sholat di belakang Nabi. Jadi kalau dalam riwayat ini Bapak Ibu, dalam hadisnya, kalau Ibnu Abbas diajak Nabi berjamaah. Di rumah siapa? Di rumah Maimunah. Kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah al-Yamani, Mughirah bin Suqbah, mereka itu mengikuti Nabi. Berarti kalau dihitung-hitung dalam riwayatnya ada 2 kali Nabi berjamaah. Kenapa beliau tidak menghimbau manusia, mengajak manusia ayo berjamaah tentang solat malam Nabi ini dalam Ramadan ini? Nabi mengatakan kepada para sahabat, saya khawatir ini menjadi wajib bagi kamu. Bahasa Nabinya begitu. Nah oleh karena itu awalnya seperti saksinya Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol salatul lail masna masna. Salat malam Nabi itu 2-2. Fa iza khasyiya ahadakumus subha shalli rak'atain wahidatan tutiru lahu ma qadda shalla. Apabila kalian khawatir subuh masuk, maka tutuplah 1 rakaat dengan witir. Kalau ikut bunyi hadisnya para rakaat salat malam Nabi. Ambo tanya lu. Berapa? Ada ndak ditentukan berapa rakaatnya? Enggak. Pokoknya Nabi itu mulai Isya sampai menjelang subuh salat terus. Salat terus. 2-2. Saksinya Ibnu Umar. Salat malam Nabi itu 2-2. Berarti bolehkah kita salat malam mulai dari sudah Isya sampai menjelang subuh? Kalau terkahar, silakan. Kan kalau terkahar, kalau lain taluk, boleh. Cuma kalau dia awak, kalau versi Nabi jo versi awak yang ikut kau berbeda. Bedanya Ustaz. Kalau dia awak kan diselingi dengan tidur. Itu bedanya.
Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tanpa tidur. Jadi Nabi itu mulai Isya tu, sudah Isya lanjut ke Qiyamul Lailnya, Qiyamul Ramadannya sampai berakhir menjelang subuh. Nah, kira-kira leh talak ibu bapa ibu mana itu? Salat tarawih. Itu Nabi. Kalau dia awak, bolehkah kita bagi? Ya silakan juga. Baca rum baginya. Karena awak pertama sudah Isya itu tarawih. Ya tarawih itu bukan solat itu. Sifat solatnya. Solatnya tetap Qiyamul Lail. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Habis itu atau sampai jam sebalik? Habis itu awak mengah? Istirahat atau lalok? Lalok beku tengah malam kan bangun balik. Ya perkiraan jam 2 atau jam 3 lah. Bangun lagi. Nah, sama ndak solat yang kita lakukan yang sudah bangun tadi dengan yang sudah Isya tadi? Sama ndak? Kalau samanya sama-sama mendirikan Ramadan. Judul solatnya? Itu sudah beda. Yang satu tarawih, yang satu tahajud. Disinilah ada ulama berkesimpulan, makanya ketika tarawih silakan tutup dengan witir. Rugi kalau ndak ikut karena disiko berjamaah. Sebagian orang pulang dan witir di rumah ikut. Sudah tahajud, kalau tidak boleh witir 2 kali semalam. Kalau yang dikerajukan soroman Nabi, memang tidak ada witir 2 kali semalam dah. Bila Nabi itu witir? Itu bunyinya. Apabila engkau khawatir subuh masuk, tutuplah 1 rakaat dengan witir. Berarti bila witirnya? Menjelang subuh. Sekali itu je. Kalau di hari biasa Nabi kan sering witir tu sebelum tidur. Kan pernah juga beliau anjurkan kan. Kalau lah sebelum tidur tu witir, di hari biasa bekon Nabi tidak witir lagi. Kenapa? Dia semalaman. Kalau dia awak kan lah duo. Duonya nan di siko tarawih dan di rumah tahajud. Duo-duonya sama-sama solat malam. Dan dua-duanya boleh ditutup dengan witir. Kenapa? Judul solatnya berbeda. Ada ulama berpendapat begitu. Dan ini jauh lebih bagus. Dan jangan perlu dijumlah-jumlahkan. Kan ganok jadinya tu. Itu awak surang man ngetian. Bakal dijumlahan. Tak usahlah dijumlahan. Ya 3 siko 3 lo rumah kan 6 biko jadi tak witir namanya tu. Itu logika-logikanya itu. Boleh. Kalau ingin ikut pendapat ini. Ambo percaya sekali witir dan semalam ya silakanlah. Ambil yang disiko. Itu nampak tutup kalau salat di sini lain. Ya kan kadang adu-adu yang salah mantu tu. Ya kalau kau ditutup lo witir lah balik. Kalau ingin menutup yang disiko, bakal ambo anjurkan disiko. Karena nilai berjamaah. Sebenarnya itu nilai berjamaahnya dapat sama kita di sini. Kalau tidak kadang tinggal sasaf lagi. Lain Nabi pulang, waktu kami witir di rumah beko. Ada juga begitu. Witir sejalan sini witir jadi di rumah nanti untuk tahajud. Kan judul solatnya sudah beda. Jamaah rahimakumullah. Jadi awalnya rakaat Nabi, salat Nabi itu tanpa batas. Lalu disebutkan Bapak Ibu, ya Rasulullah, kalau soromaniko salat malam bisa jadi orang-orang nanti melaksanakan salat malam itu sekehendaknya kalau tidak dibatasi rakaatnya. Bapak itu salat malam dua-duanya. Baiknya kamu saji 2 rakaat lah, belakangnya sudah tulis. Kan lah 2 tu. Bisa saja orang berpikiran begitu. Makanya di berikutnya siapa saksinya? Aisyah.
Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku melihat beliau solat malam. Solat malam ini baik dalam Ramadan, fi Ramadan ataupun di luar Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Kata Aisyah, aku melihat salat malam Nabi itu, beliau melaksanakannya 4 plus 3. Berarti berapa jumlahnya? Sudah mulai terbatas. Kalau tadi kan tanpa batas. Pokoknya sholat malam tuh silakan. Inilah diantara dasar hukumnya. Ada yang menunaikan ibadah sholat tarawih itu 4, 3. Dari siapa hadisnya? Dari Aisyah. Aisyah melihat. Betulkah ini? Betul. Coba dalam riwayat lain, Aisyah juga pernah mengatakan, aku melihat salat malam Nabi itu pernah terlihat oleh Aisyah 5 kali plus 1. Pernah juga terlihat oleh Aisyah. Berarti berapa jumlahnya? 11 juga. Lalu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, istri Nabi kan tak cie dah. Maimunah pun berkomentar pula. Komentar pertama, ketika Ibnu Abbas, saksi yang kedua, melihat Nabi bermalam di rumah Maimunah. Maimunah aku siapa? Istri Nabi ada nama Maimunah si kona. Maimunah istri Nabi. Lalu kata Ibnu Abbas, aku bermalam di situ. Karena Maimunah ko bibi dari Ibnu Abbas. Kalau di rumah keluarga itu boleh ya. Kalau di rumah Aisyah boleh enggak Ibnu Abbas bermalam? Enggak. Lalu ketika itu Nabi berwuduk dengan wuduk yang sederhana. Kata Ibnu Abbas, di saat itu dia ambil tanganku, diajaknya mengikutinya sholat malam. Nyoba dulu. Saya berarti di rumah saya, rumah Maimunah. Lalu dia menyuruh sejajar dengannya. Ikulah bapak. Kalau kita jadi imam baduo saja, boleh sejajar makmum dengan imam. Ini dalilnya. Siko misalkan, siko sejajar saja. Boleh. Di hadis lain juga ditemukan sekira-kira 2 jengkal ke belakang. Ada juga. Tapi artinya bolehkah sejajar dengan imam? Siapa tahu bapak nanti ada kawan yang ingin berjamaah, boleh. Itu dalilnya itu. Lalu dia menyuruh berada di sisinya, kata Ibnu Abbas, maka kami sholat malam. Berapa rakaat yang disaksikan oleh Ibnu Abbas ini, dan dia ikut langsung 6 kali plus 1. Berapa? 13. Kesaksian Ibnu Abbas, sholat malam Nabi itu 13 rakaat. Boleh kita menunaikan 13 rakaat? Boleh. Kalau tadi berapa? 11. Pelaksanaannya ketika disaksikan Ibnu Abbas, masna-masna, 2-2. Komentar pertama. Komentar kedua Maimunah, tanpa Ibnu Abbas, aku melihat sholat malam Nabi itu 5 kali plus 1. Di rumah Maimunah juga 11 juga. Tapi pelaksanaannya kalau dengan Ibnu Abbas itu 2 kali 6 tambah 1. Kalau ini enggak. Nah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, 11 ada, 13 ada. Lalu yang berikutnya, ini yang kesaksian 3 sahabat yang saya sebutkan di awal tadi Bapak Ibu. Siapa mereka yang diajak Nabi
di masjid berjamaahnya ini. Siapa? Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah al-Yamani, Mughirah bin Syu'bah. Mereka bertiga ini diajak Nabi sholat malam berjamaah. Berapa mereka tunaikan? 2 4 kali plus 3. Berapa jumlahnya? 11 juga. Ini diantara saksi-saksi yang melihat langsung praktek sholat malam Nabi. Maka dari itu Bapak Ibu, tentu ada yang 23 kok bagus Ustaz. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, umat semakin ramai, semakin banyak. Mereka solat masing-masing di sudut sinan, solat sekian orang, sudut sinan, solat sekian orang di Masjid Nabawi. Maka diimbaulah oleh Umar bin Khattab. Kumpul. Disuruhlah Ubay bin Ka'ab yang paling bagus bacaannya di kala itu. Suruhlah beliau memimpin solat. Yang ijtihad Umar ini, kalau Nabi 11 rakaat menunaikan solat malamnya, beliau menambah 11 rakaat lagi. 11 tambah 11 berapa? 22. Beliau laksanakan 11 kali plus 1. Berapa jumlahnya? 23. Itu makanya sampai kini model itu. Ya. Tapi itu sekarang diganti-gantikan. Tahun sekarang konon ya 11. Ya. Kalau di kemarin-kemarin ini kan 23. 22-nya sifatnya tarawih plus 1 witir. Itu ijtihad Umar. Bahkan Umar mengatakan, kalaupun ini disebut bid'ah, inilah bid'ah hasanah, kata Umar. Kan Nabi tidak ada tujuan tuh. Apa tujuan Umar seperti ini? Kalau Nabi sebelumnya tanpa jumlah awalnya solat malamnya, setelah itu ada jumlah, ada kalanya 11, ada kalanya 13, lalu dilihat sifat solat malam Nabi itu, Nabi 1 rakaat beliau solat 5 juz 4 halaman. Yang sabalih, malam pertama Selasa, besok Selasa malam kita praktekkan langsung. Laisa 7 sarakaat berakhir menjelang subuh. Jadi apa artinya? Kalau sedikit rakaat salat Nabi, panjang bacaannya, ayatnya, maka ijtihad Umar, biarlah dibanyakkan rakaatnya, dipendekkan ayatnya, dijumlahkan, berarti ada yang 23, bahkan Madinah itu ada 40, ada yang 36. Ya, sekitaran di luar dari Nabawi itu ada yang menaikkan begitu. Berpedoman ke mana? Dalilnya Ibnu Umar, pokoknya memperbanyak salat malam. Yang selesainya samunya, cuma rakaatnya supaya ndak panik bana tagak. Bukankah Aisyah menyatakan, jangan kalian tanya indah dan panjangnya salat Nabi itu. Jangan ditanya. Itu yang kesaksiannya langsung. 5 juz 4 halaman sarakaat. Nabi. Lalu ditarik kesimpulan. Diawa nan manan ketujuh. Sedikit rakaat panjang ayat atau banyak rakaat pendek ayat. Nah, ndak tuh, jaleh kesimpulan langsung. Mereka mau kaitkan di poin kedua nanti tu. Ya, jawab Ustaz, biarlah pendek Ustaz. Yang penting sedikit rakaatnya. Itu Pak Imam. Jangan panjang-panjang ayat kuah, pandapek jamaah kuah. Jadi
Berbeda kan? Di antara sifat-sifat salat Nabi dengan kita, baik lamanya berdiri, apalagi indahnya. Indah ini termasuk kekusyukan yang disaksikan Aisyah itu, dan boleh jadi bacaannya juga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sabaleh boleh, 3 baleh boleh, 23 boleh, bahkan 36 sampai 40 boleh. Yang salah yang mana? Ya kan? Yang salah tu menyalahkan orang. Itu yang salah. Kan perkara rakaat ini sering juga disalah-salahkan. Maka itu mode itu solatnya situ. Maka sampai 3. Padahal nak baca hadisnya. Bakok sabalehnya 2 lampik kali plus 3 dari mana tu? Yang 23 kami yang paling batu acanya. Itu salah tu. Itu Muhammadiyah tu. Kan ada yang mengatakan, berkomentar begitu. Yang salah tu menyalahkan orang tu. Yang tak solat, tak lo salah dah. Batu salat sunat. Lebih besar dosa menyalahkan orang tu. Jadi kita tarik kesimpulan, solat malamlah, berdirilah malam itu baratalok dia wak. Tapi disuruh memperbanyak. Itu intinya. Baratalok silakan. Mungkin tidak sekedar tahajud saja kita, solat hajat, solat taubat, solat dan solat yang lain. Yang intinya, yang pertemuan yang lalu, sedikitkan tidur kita di malam harinya. Nah, jangan sedikit-sedikit tidur. Ya, sedikit tidur tentu berbeda dengan sedikit-sedikit tidur. Bapak Ibu, lalu yang kedua kita singkatkan. Kalau yang tadi namanya ibadah malam, sekarang ada siyam, soma, menahan. Artinya berpuasa. Jadi Bapak Ibu, kalau malam menahan ngantuk, kalau siang menahan lapar dan haus, Allah tuh memberikan nilai pahalanya di situ. Kalau siang menahan lapar dan haus, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari waktu subuh al-imsak. Bapak Ibu, saya singgung di sini. Sebelum kita menunaikan ibadah subuh, ada ibadah sahar atau sahur ya. Sahur itu nama waktu. Setengah jam kurang lebih sebelum subuh masuk, itu waktu sahar namanya. Maka pasnya paling bagus makan sahur itu di situ. Dan habis makan sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, beristighfarlah sampai waktu subuh masuk. Dan ditampe awak sahurku kan ada perlu pakai sarini batihnya. Malah di imsakiyah masih tertulis imsak 10 menit sebelum subuh masuk. Saya baca dalam sejarah atau riwayatnya Bapak Ibu, dulu Bilal itu 2 tugasnya. 1 azan. Kalau dalam Ramadan tugas Bilal bertambah. Apa itu? Menyampaikan peringatan. Peringatan itu bahasa Arabnya tanbih. Yang waktu imsak dia wak sekarang, dulu masuk Bilal tanbih namanya. Jadi Bilal itu berkeliling tanbih, 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 peringatan, peringatan, peringatan. Kalau bahasa wak kininya itu yang apa yang sedini bunyi itu. Pertanyaannya masih boleh tidak makan? Masih. Kalau kita orang pengajian lah paham iko. Orang awam. Orang awamnya sangko sarini bunyi iko tidak boleh makan. Tidak boleh waktu makan lagi. Kenapa tak tulis dalam imsakiyah imsak di situ? Inilah kekeliruan sedikit.
Bagusnya imsak tu dibuat di waktu subuh. Karena mulai menahan tu kapan? Dan subuh. Nah, itu satu. Yang kedua Bapak Ibu semua, yang kita tahan itu, yang berpuasa itu jangan sekedar menahan lapar dan haus. Tahan mata, tahan mulut, tahan telinga, tahan perbuatan. Apa sebab? Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang puasa yang dapat sekedar menahan lapar dan haus. Batu, mulutnya dia tidak tahan. Matanya bebas berkeliaran melihat ini dan itu. Telinganya mendengar yang tidak baik. Maka yang dapat bagi mereka hanya lapar dan haus. Jangan sampai begitu. Maka dipuasakanlah semuanya. Berbicaralah, bukan terlarang bicara. Tapi bicaralah baik. Dengarlah, tapi dengarlah yang baik-baik. Lihatlah, tapi lihatlah yang baik-baik. Supaya pahala puasa awak sempurna. Lalu Bapak Ibu tahan semuanya, berakhir nanti di waktu maghrib. Maghrib itu azan, tentu waktunya. Nah, kini di tempat awak sama je pakai serini. Di siku babuku pakai serini atau pakai azan? Pakai minum. Iya, bukan bertanya. Siku babuku pakai azan atau pakai serini je. Di tempat lain ada menjawab, kami pakai serini siku Ustaz. Kalau ambo pakai air je. Pakai pabukuan. Nah, namun Bapak Ibu semua, kalau ambo menyarankan lihat waktu imsakiyah. Itu bagusnya. Sebab pengalaman di komplek ambo. Lah hampir 10 minit ndak jo azan gadin kami. Kiranya pupuh babuku dulu. Babukunya dulu kiranya pada alita Ustaz kecenya. Ya cari waktu tu lah masuk waktu bukunya dulu. Lah selesainya babuku bila waktu beberapa minit, mungkin 5 minit, 6 minit barunya azan. Orang di komplek lah menunggunya azan yo. Ininya lah selesai babuku. Itu kecil abo miliki imsakiyah. Kalau lah pas waktunya silakan berbuka. Kenapa? Kalimat berbuka puasa segerakan. Segerakan dan sederhana. Artinya jangan berlebihan mana. Nya kaitannya je solat tu Pak Ibu. Kalau tidak percaya nanti lihatlah. Kalau lama empa-empa solat orang tu berarti banyak berbukunya tu. Apalagi kalau lah panjang ayat imam. Allahu Akbar, cukup penderitaan malam tu. Betul. Jamaah rahimakumullah. Jadi tutuplah dengan berbuka puasa dan jangan lupa doanya. Doa setelah berbuka dibaca. Ya, kalau doa akan berbuka itu bismillahirrahmanirrahim saja. Minum airnya. Kalau ingin membaca doa Allahumma lakasumtu silakan. Atau zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru pun silakan. Mana yang kita hafal saja. Yang penting berbukalah dulu baru baca doanya. Nah, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Ada pertanyaan? Pas lah syanti yang seadanya. Kalau itu Pak Ibu, saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Apa Ibu? Ambo puasa tetap 1 Ramadan. 1 Ramadan Ambo tu insyaallah hari Rabu 18 Februari. Ya, berarti Selasa malam Ambo sudah berniat. Ya, berniat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau Bapak Ibu menunggu dulu silakan. Siapa tahu menunggu dulu sampai hari Selasa tentang sidang isbat. Ya, kemungkinan ada perbedaan, kemungkinan. Ya, mudah-mudahan tidak berbeda. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.